Selamat pagi, puji nama Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah mintalah senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai 13 sebagai berikut. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Ya, ini janji Tuhan yang sangat penting sekali. Ya, sebab orang Kristen tanpa Roh Kudus, mereka akan mengalami kegagalan rohani yang fatal. Mereka tidak akan bisa mengerti firman Allah. Mereka tidak punya gairah untuk beribadah. Mereka menjadi Kristen kedagingan yang menuruti hawa nafsu, tidak bisa menyalibkan dagingnya sendiri. Mereka akan mengalami kebinasaan sebab tanpa Roh Kudus. Roh Kudus harus dimeteraikan dalam hidup kita, dipenuhkan dalam diri kita sebagai tanda bahwa kita ini miliknya Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menekankan dalam ayat ini supaya kita ini minta kepada Bapa Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus, Bapa tidak mungkin memberikan roh setan, ya, tidak mungkin memberikan roh penyakit, ya. Bapa di surga pasti memberikan Roh Kudus. Tinggal iman kita dan tekad kita, ya. Pada hari-hari yang akhir ini akan terjadi kegerakan Roh Kudus yang besar, yaitu Roh Kudus hujan akhir. Tetapi kalau sekarang kita tidak punya kerinduan dipenuhkan Roh Kudus, maka kita hanya akan jadi penonton saja, dan kita akan tertinggal di dalam masa tribulasi yang besar, masa kesusahan yang besar. Haleluya, sebab itu sekarang ini mari kita ajak seluruh keluarga kita untuk setiap hari membangun mesbah keluarga dan minta masing-masing dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dan 16 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Haleluya, yang menolong kita untuk dapat mengerti kebenaran, untuk dapat menerima kebenaran. Sebab kebenaran itu diimpartasikan oleh Roh Kudus, diiluminasikan oleh Roh Kudus, diterangkan oleh Roh Kudus. Maka kita perlu Roh Kudus supaya kita mengerti kebenaran, dan kemudian kita bisa mengasihi Tuhan dengan betul, ya. Di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itulah kebenaran. Dan Tuhan tahu kalau tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang Kristen itu mengerti kebenaran. Walaupun sejak sekolah minggu jadi Kristen, tapi nyatanya banyak yang murtad. Karena apa? Karena tidak mengerti kebenaran. Mengapa tidak mengerti kebenaran? Karena tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Haleluya. Tuhan itu mengasihi kita. Ini janji Allah yang sangat luar biasa. Yesus setelah disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari kemudian naik ke surga, yaitu menjadi imam besar untuk berdoa agar kita semua dapat menerima karunia Roh Kudus. Sebab itu, saudara yang sekarang ini belum dipenuhkan Roh Kudus, cepat berdoa. Kalau perlu berpuasa, berseru-seru kepada Tuhan, minta dipenuhkan Roh Kudus. Kalau sudah kering, jangan jadi 5 gadis yang bodoh. Nanti terlanjur bodoh karena tidak mengerti kebenaran dan akan tertinggal dalam aniaya yang besar. 7 tahun tribulasi yang besar itu. Haleluya. Sebab itu mari kita minta dipenuhkan Roh Kudus sampai kita mendapatkannya dan kita bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam Roh Kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran, beribadah juga dalam roh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan Roh Kudusnya. Mintalah sekarang, jangan saudara menunda-nunda. Haleluya. Masuk dalam persekutuan doa yang diadakan oleh gereja lokal. Mungkin ada doa pagi hari, datanglah. Haleluya, doa dan bersama jemaat, bersama-sama menyeru-nyeru kepada Tuhan, minta agar Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya di gereja lokal kita sehingga terjadi kegerakan rohani yang dahsyat. Puji nama Tuhan, dan 9 karunia roh itu dinyatakan juga. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami kalau pada hari-hari yang lalu kami mengabaikan Roh Kudus. Kami hanya sibuk dengan pekerjaan kami, mungkin juga sibuk dengan pelayanan, tetapi mengabaikan Roh Kudus. Jadi seperti 5 gadis yang bodoh sehingga tidak mendapatkan terang iluminasi firman daripada Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan. Bangkitkan jamah hati kami, hati yang kelaparan akan Allah, kelaparan akan hadirat Allah, kelaparan akan firman-Mu ya Tuhan, kelaparan akan Roh-Mu Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya kalau kami meminta dengan sungguh-sungguh hati dan dengan iman dan dengan motivasi yang benar, yaitu karena kami ingin mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Mu, maka Bapak di surga pasti memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dengan Roh Kudusnya yang heran dan ajaib.